Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan di sini tim Kasih langkah mundur langkah kenceng. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Betul. Sebelumnya selamat bereksplor kembali untuk Mas pengantin baru. Pengantin baru. Mas Sogun Wiratama. Gimana rasanya Gun, pengantin baru? Ada bedanya enggak? Ada Mas, banyak. Bedanya apa? Ya, makan disediain. Aduh, Biasanya kan masak sendiri. Yang saya jadi teringat Baju dicuciin, udah kan nyuci sendiri lagi. ngopi yo. Tidur ditemenin. Tidur ada yang teman. Aduh. Kemarin berapa kali Gun? Kemarin itu baru 4 kali. 4 kali. Ada gempa. Ada gempa. Lagi gempa lagi pas sama Gun. Pas itu. Kalau teman-teman perhatikan, Takut roboh rumahnya. Tuh ya teman-teman, lagi gempa sendiri malah kena gempa beneran. Kalau teman-teman perhatikan beberapa hari yang lalu memang ada gempa di wilayah Jawa dan Garut. di Garut. Pas banget ke. Oh, wong Garut malah gempane ning Garut. Bahaya. Ya selamat ya Mas Sogun, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan terus berusaha untuk waromah. Amin. Waromah ya. Nanti cepat dikasih momongan. Amin. Dan semoga momongannya bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara serta agama Dan orang tua dan kayak Mas Sogun. Punya Nah, bermanfaat banget. syukur ya sifatnya tiru biungnya. Mbak Nurul. Nurul Khotimah ya Gun. Nur ain. Oh Nurul Ain ya. Itu ya teman-teman ya. Di lain kebahagiaan yang sedang kita rasakan karena Mas Sogun sudah kembali lagi ke tim Kase untuk menjalankan tugas besarnya explore. Kita juga sedang memikirkan sesuatu hal teman-teman, Betul. yaitu Mbah Dangi. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Kita sepulang explore tadi malam, Pagi. oh ya tadi pagi, Mbah Dangi gelagatnya seperti sudah ada sesuatu yang berbeda ya. Betul. Jadi, ketika mau pulang, mau masuk ke mobil, itu tiba-tiba kayak ketawa sendiri, ngomong udah nggak nyambung. Betul. Terus kadang ketakutan. Kadang Ya. ketakutan gigitin kuku kayak gini Sambil terus. bahkan melihat sesuatu di atas tapi nggak tahu apa tawon atau apa sih nggak tahu. Itu ya teman-teman ya. Akhirnya ya mungkin saya pikir mungkin Mbak Dai ngantuk Capean. atau kecapean, sehingga saya tetap masih berpikir positif ya. Dan sampai akhirnya Mas Diki menurunkan saya di rumah, lalu lanjutkan mengantar Mbah Dangi. Dan informasinya sampai rumah ya tetap biasa ya Mas Diki. Iya. Nah sekitar jam 1 siang saya itu ditelepon istrinya bahwasanya Mbah Dangi itu memberontak, Kayak ketakutan, ketakutan. jerit-jerit. Pengen melukai diri sendiri ya Mas. Nah itu teman-teman ya. Saya langsung bergegas menuju ke rumah Mbah Dangi ke sana. Ternyata kondisi Mbah Dangi sudah tidak sadarkan diri, tapi masih bisa bergerak. Tidak sadarkan waras otaknya maksudnya loh. Iya. Di luar kontrol. Saya coba mendeteksi semuanya, ternyata tidak ada energi apapun. Saya bingung di situ teman-teman. Aduh, posisi siang hari saya juga lagi full banyak acara. Akhirnya saya mengutus Mas Blendos, Bang Marcelnya sedang lagi ada acara, Mas Blendos sama Mas Diki untuk menjaga Mbak Dangi di rumahnya. Namun ditunggu sampai sore malah semakin jadi-jadi. Iya betul. Nah ini kita berangkat, akhirnya Mbak Dangi saya tinggal di rumah dalam kondisi yang benar-benar ngapunten itu menyakitkan teman-teman, yaitu dimana tangan dan kakinya sudah saya ikat ke tempat tidur Di ranjangnya. itu teman-teman ya. Karena itu informasi dari yang saya seperti ini, Nang, ini sudah di luar batas kenormalan, juga sudah di luar kendali kita. Ini benar-benar tidak bisa terdeteksi oleh siapapun. Yang Sarif sendiri mengamanahkan kepada saya, ini paling satu-satunya jalan
menemui seorang raja yang memang ada di desa Sambeng ini, yaitu Raja Batos Bundala. Untuk menanyakan kejadian ini dengan harapan besar Raja Batos Bundala itu mengetahui permasalahan yang sedang dirasakan Mbah Dangik. Kalau kita rentet dari kejadian tadi malam, itu ada kesinambungannya ya Mas Diki. Betul. Dimana ketika kita masuk ke suatu bangunan rumah kayu, di situ ada kejadian serang-serangan, dan yang masuk ke satu-satunya lubang yang ada di rumah itu hanya Mbah Dangik. Betul. Dan setelah diamati di video itu di part terakhir yang di-upload di Kijembarikun, Mbah Dangik sudah menunjukkan sikap yang berbeda, Mas. Oh, gitu ya. Cuma saya tidak ngerti kala itu. Berarti untuk sementara ini kesimpulannya saya mungkin meyakini bahwasanya dari kejadian Mbah Dangik masuk ke lubang itu ada sesuatu yang memang diambil oleh pihak dari mereka. Penyebabnya itulah ya Mas. Mungkin Baru terkaan itu teman-teman ya. Jadi malam ini Mbah Dangik posisi di rumah diikat. Kita mencari informasi untuk menemui Tuan Raja dari Batos Bundala untuk menanyakan kejadian hal ini. Semoga Raja Batos Bundala ini bisa mengetahui atau saran kepada kita untuk penyembuhan Mbah Dangik itu seperti apa. Tabib Ponitin sudah datang menyerah. Yang Syarif sudah datang menyerah. Ya siapa tahu Tuan Raja Batos Bundala itu sudah pernah mengalami kejadian seperti ini ya Mas. Pengalaman. Itu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga malam ini ada kesembuhan untuk Mbah Dangik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur, langkah kencur. Jangan lupa untuk sholat terlebih dahulu sebelum nonton video tim kasih. 18.20 tapi disarankan sholat dulu. Nanti nyoti pengantin anyar kok. Oh iya. Bim Kiragun. Itu ngomong apa gue? Pengantin anyar. 7 kali. Loh. Udah masukin Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Batos Bundala. Assalamualaikum. Ada apa manusia? Mohon maaf Tuan Raja Batos Bundala. Saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Raja. Silakan kau tanyakan apa saja yang ingin ditanyakan. Selagi ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di Sambeng ini. Jadi seperti ini. Yang pertama informasinya Tuan Raja. Jadi saya baru tahu Tuan Raja ternyata Nyai yang selama ini Nyai Danur Manggali ternyata sebutannya itu Jenganten. Bagaimana kau bisa tahu? Jadi seperti ini. Ketika saya tadi malam menyisir di bagian Sambeng bagian utara, tepatnya di Pohon Jati itu, yang jati itu, saya ditemui seorang pemuda. Dia bernama Madangkara. Ya, saya tahu. Madangkara dia sebenarnya adalah seorang guru ngaji anak-anak. Ucapannya lembut memang. Benar, memang seperti itu dia. Nah, beliau mengatakan kepada saya bahwasanya Jenganten sedang keluar dari tempat persembunyiannya. Menghimbau kepada saya untuk hati-hati takut terkena imbas serangan dari Jenganten atau Nyai Danur Manggali itu sendiri. Saya pun sebenarnya bingung manusia. Seharusnya secara perhitungan ataupun jadwal Nyai Danur itu keluar, itu belum saatnya dia keluar. Tetapi entah ada kejadian apa, entah ada keperluan apa, tiba-tiba kemarin malam dia keluar. Nah dari situ mohon maaf saya tidak menghiraukan ucapan dari si Madangkara. Malah justru saya semakin penasaran. Akhirnya saya mendekatinya dan nyata benar ditampilkan sosok wanita tua dengan pakaian berwarna biru. Ada merahnya ya sini. Iya ada. Ya. Berambut masih hitam, panjang. Dia itu berjalan menyisir di pinggiran dari Sambeng. Akhirnya turun ke bawah. Dan di bawah terkejut ternyata di situ ada gubuk lah ya. Bangunan rumah dari kayu. Ya, saya mengetahuinya. Nah, di situ saya juga melihat dan menyaksikan sendiri Nyai
Danur Manggali itu masuk dengan cara seperti di luar nalar, pintu saja bisa terbuka sendiri. Untuk gubuk yang digunakan oleh Nyai Danur dan pintu yang bisa membuka sendiri, itu bukan hal yang luar biasa. Karena hampir semua tokoh yang berada di Desa Sambeng, yang berada di kerajaanku, itu bisa melakukan itu. Lalu tiba-tiba saya tetap ikutin masuk ke dalam suatu mungkin Lubang ya Mas ya? lubang lumayan besar 2 meteran mungkin ya. Nyai Danur masuk melakukan sebuah persembahan dan masuk ke dalam tanah dan hilang. Apa ya Tuan Raja, lubang itu sebenarnya apakah guanya atau apa sebenarnya? Seperti ini manusia, yang kau lihat tidaklah salah. Di gubuk yang berdiri di samping jalan itu, memang terdapat sebuah lubang semacam sejenis sumur seperti itu, namun tidak terlalu dalam. Dan asal kau ketahui, lubang itu adalah jalur alternatif menuju ke Gua Tumpang. Berarti tanpa harus menuju ke pintu masuk Gua Tumpang, lewat situ bisa. Ya, tetapi memang tidak sembarang makhluk yang bisa memasuki Gua Tumpang melalui jalur itu. Ada beberapa titik yang bisa dilalui untuk menuju ke Gua Tumpang. Salah satunya adalah rumah yang berada di samping jalan itu. Namun itu, dari kejadian itu saya mendapatkan informasi itu. Tetapi teman saya menjadi korban, Tuan Raja. Menjadi korban? Korban yang seperti apa yang kau maksud? Apakah dia diculik ataupun dibawa? Jujur, ketika saya mengingat itu menyakitkan Tuan Raja. Ada penjaga tiba-tiba menyerang, dan dengan tanpa sengaja teman saya itu masuk ke dalam lubang. Hilang sih tidak. Akhirnya kita bisa mengalahkan, lalu kita keluar, dan teman saya tidak sadarkan diri. Saya tahu. Kau ingat, saya pernah bercerita kepadamu. Saya pernah mengirimkan 2 prajurit terbaik saya untuk menyerang Nyai Danur di waktu malam. Salah satu dari mereka mati, dan yang satunya lagi sempat dia masuk ke dalam sumur itu. Dia memang bisa pulang, namun selang beberapa jam saja kesadaran dia hilang. Masih bisa berjalan seperti orang normal, namun tingkah lakunya sangat aneh. Saya yakin sekali temanmu yang sekarang itu menjadi ganas, tidak terkontrol, bahkan dia bisa menyerang diri sendiri ataupun menyakiti diri sendiri. Senang sekali Tuan Raja. Itulah yang dirasakan teman saya. Lalu kau datang kemari untuk menanyakan bagaimana untuk menyembuhkan kejadian semacam itu. Benar Tuan Raja, tolonglah kami jika memang ada cara untuk menyembuhkannya. Murid saya yang terkena semacam itu, dia bernama Basira. Dia sangat terlatih, sudah terbiasa di medan perang. Bahkan dia berada di garis terdepan. Namun, perihal masalah kekuatan, kanuragan, dia memang lemah, tidak terlalu pintar, tidak terlalu lihai untuk menggunakannya. Alhasil, dia menjadi seperti itu. Waktu itu, saya disarankan oleh penasehat saya untuk membawa Pasiram ke seorang penggembala. Seorang penggembala. Dia bernama Banar Wiyoyo. Banar Wiyoyo. Banar. Orangnya sederhana. Dia hanya seorang penggembala. Entah apa yang menjadi alasan kenapa penasehat saya menyarankan untuk membawa Pasiram menuju ke dia. Tetapi
dengan berbagai ritual yang dia lakukan, Basiram berhasil sembuh. Sampai saat ini normal kembali dan tidak kehilangan satupun ilmu dia. Jadi bisa berkemungkinan teman saya itu juga bisa disembuhkan oleh Banar Wiyoyo itu ya. Benar, dengan syarat temanmu harus dibawa ke sini juga. Oh, berarti orang yang terkena yang sedang sakit itu dibawa juga itu? Ya, karena penanganannya harus dipertemukan secara di depan mata. Kau tidak bisa menyembuhkan temanmu sedang berada jauh di luar sana, dan kau datang ke sini untuk meminta bantuan. Itu tidak bisa. Harus ada tatap muka di antara sang pengembala dan temanmu yang sedang terkena masalah. Apa tidak sebaiknya saya undang saja menuju ke rumah? Tidak bisa, manusia. Pengembala itu enggan untuk berpindah dari wilayahnya. Yang pertama, dia harus menjaga gembalanya. Ada banyak gembala yang dia gembala. Yang kedua, untuk menyembuhkan temanmu yang sedang terkena masalah, ada semacam sesaji-sesaji yang harus disiapkan, dan itu tidak boleh keluar dari wilayahnya. Lalu, jikapun saya bisa membawa teman saya menuju ke sini, apakah Tuan Raja mau mempertemukan saya dengan Banar Wiyoyo itu? Saya bersedia, manusia. Tetapi ingat, di sini ada batasnya. Selagi kau belum melewati 35 jam dari sekarang, dari kejadian temanmu terkena guna-guna semacam itu, kau harus cepat membawa temanmu menuju kemari dan bertemu dengan si pengembala itu. Baiklah Tuan Raja, jika seperti itu, saya akan pulang bergegas membawa teman saya menuju ke sini. Tempatnya itu di mana penggembalanya, Mas? Saya akan hantarkan ketika kau sudah berhasil membawa temanmu kemari. Baiklah jika seperti itu. Terima kasih banyak informasinya Tuan Raja. Sama-sama. Ingat, harus kalian cepat membawa temanmu kemari. Baiklah Tuan Raja. Mari manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Mbah Dangi kada digawa, Mas. Berarti memang Mbah Dangi harus dibawa ke sini karena akan ditemukan dengan seorang pengembala bernama Banar Wiyoyo untuk melakukan sebuah ritual penyembuhan. Kita nggak punya pilihan, kita harus jemput Mbah Dangi. Apa mau jemput semua nih? Ya nungguin di sini pada sama aja kan? Bok berontak, Mas. Jemput. Aku sama Busnya. Iya, berdua ya. Aku nunggu sini ya. Iya. Jemput Dangi. Ya aku ngenteni Kang Sorono ngondalan kaya. Ya. Ngondalan mobil. Nggak mobil petik. Ya. Mas. Waduh, ya sembuh-sembuh, Badangik. Kena geser. Oh. Ada begini. Hari ini juga bunuh. Kira-kira aja. Oh. Orang Mas, kebun sokun, Mas. Hah? Kebun. Beneran apa, Dik? Oh, Lah ya timbang babit. iya betut bae. Apa-apa lah. Maksudnya klarifikasinya Sogun. Tahu di mana, Mas? Katakan di sini. Ini.
mobil temen pun. Siapa? Ini bedal banget mobil. Kan paling ora gendong apa? Dangit, gendong dangit. Sampai ketemu raja, belum lagi ketemu sama siapa tadi pengembala, Mbok? Paling ora ya dangit sadar nabi untuk aku yo. Ya kok sadar baru mas. Yuk kita jatuh dicepreti banyu tuh kayaknya sadar mas. Babita pura, amok. Jangan babita orang parane kayak kewedin loh. Oh. Lagi bisa nek kayak gini diapain? Dipukul sama Shogun. Tentang mana bedal banget belum kamu. Ngomong anten anyer kok kejam jadi. Belum banyak bandel priven. Nang tas kayak anak gue tas iki mau. Itu sekene. Cek. Ambil iki. Apa lagi? Kena kiye sih mas. Jam 3:16 gue. Bikin dos. Jere mau gini ngumah, dek suntik obat penenang mas. Di rumah disuntik obat penenang. Iya. Sama ini Istrinya sama kakaknya itu kan bidan. Kakaknya istrinya. Jangan. Oh baik. Ini nanti tepuk. Disepreti. Tegel lah. Gun ini Gun. Adanya penting kayak gitu sama bae mas. Sama bae. Saya berarti doang ini pun kaget. Nah, itu Murotalan. Dulu. Terau betul sarulah. Nah, ini ada mas. Gus. Cok, nih, cok. Gus nih. Ayo larangan Gun. Daripada membakar mobil. Iya. Kayak kiye mas. Tenang, Mbak. Anak-anak gerak mana, Mbak? Ayo, tangan aja. Oh, Mbak. Aman bah. Yuk, berobat, Mbak. Berobat yuk. Enggak apa-apa bah. Aman. Kamu jangan baik apa mau. Jadi kepenyang, Be. Mbah. Itu kopi. Aman ya? Iya. Ngaku. Ayo. Saya ngaku lah, Be. Enggak, jangan ngomong aja. Sana, Gue. Iya. Ayo lanjut. Kali-kali ya apa? Bah. Oke mas. Parah banget kok mas. Sabar. Apa? Iya, Mas. Apa? Gak ada apa-apa, Mbah. Awas. Ngali. Astagfirullah. Elim, Mbak. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas, sebut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyebut Pak. Allahu Akbar. Sabar mbak.
Kita nggak punya pilihan kecuali manggil raja dari sini Bella. Ya wis. Panggilan memang. Assalamualaikum Tuan Raja. Ini temanmu yang terkena. Benar, mohon maaf Tuan Raja. Saya tidak kuat mengantarkan ini menuju ke tempat Tuan Raja. Kondisinya sangat memprihatinkan seperti ini. Sama persis apa yang dialami dengan prajurit saya. Sebenarnya setelah saya amati, di sini permasalahannya adalah pada penglihatannya saja. Hanya saja yang bisa menyembuhkan adalah sang pengembala itu. Tetapi untuk sementara supaya dia tidak selalu ditampakkan hal-hal yang mengerikan bagi dia, saya akan menutup penglihatannya, tapi untuk sementara saja. Saya tidak bisa melakukan itu secara berkelanjutan. Lalu yang tadi Tuan Raja ceritakan itu siapa, seorang pengembala? Ya, Itu ada di mana? Apakah bisa ditemui malam ini? bisa manusia. Dia jarang sekali bepergian jauh. Pekerjaan dia hanya selalu mengembara saja. Mengembala. Tetapi untuk menyembuhkan temanmu ini hanya bisa dilakukan di mana dia terkena masalah itu. Berarti di rumah itu lagi. Benar sekali. Tengok. Ini saja Tuan Raja. Tadi namanya siapa? Banter Wiluyo. Banar Wiyoyo. Lalu langkah apa yang paling tepat untuk saya lakukan pada kali ini? Apakah ini saya tinggal saya menemui Banar Wiyoyo? Tidak. Temanmu ini juga harus dibawa menuju ke hadapannya. Yang ditakutkan oleh saya melihatnya sama persis dengan kejadian yang dialami oleh prajurit saya. Namun pada kenyataannya saya tidak tahu apakah ini sedikit berbeda atau ini sudah berbeda jauh dari apa yang dialami oleh prajurit saya. Yang jelas untuk sekarang ini dia selalu ditampakkan hal-hal yang mengerikan bagi dirinya. Itu mengapa dia selalu melihat ke suatu arah yang tidak menentu dan dia selalu ketakutan. Berarti yang dipermainkan mungkin bawah sadarnya mungkin ya. Ya, Apa? saya akan samarkan pemandangannya terlebih dahulu. Alih. Astagfirullah. Terima kasih Tuan Raja. Tapi bagaimana? Apakah temanmu ini akan kuat karena perjalanan menuju ke tempat pengembala itu lumayan memakan waktu? Saya tidak punya pilihan banyak Tuan Raja. Jika pun tidak kuat, kita akan gendong bergantian. Ya, itu lebih baik. Dan sudah tidak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai. Baiklah, sesegera mungkin kalian persiapkan semuanya. Terima kasih. Dan kalian mengikutiku menuju ke gembala itu. Terima kasih banyak Tuan Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini badanku udah tenang Mas. Coba biar ke apa di gudang kok mau tambah apa gendong bayi belum? Gendong tuh gantian Mas. Gantian bayi. Aku di situ ya. Hah? Aku di situ gendong. Aku di situ. Kono nganten anyar apa sih? oh, boyongannya mangkreng. Dibangun dulu. Aja. Nah, Pri mau gimana? Iku babi lo depan. Gendong di situ. Mau gendong. Nyek. Ada terbuka di. Ya, dia penenang sementara ya.
anu nemplok nih. Terus umpan nanti. Baik teman-teman, ini kita membawa badannya dulu menuju ke tempat penggembala ini ya. Ya udah yuk. Banar yo. Bismillahirrahmanirrahim.